Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi sederhana yang sudah kami buat untuk membantu memantau kondisi kesehatan mental secara mandiri dengan judul programnya yaitu Manajemen Kesehatan Mental dengan Self-Assessment. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nabila Rahmantusania dengan NIM 103 112430002 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syahla Keisha Maestria dengan NIM 103 112430018. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu deskripsi umum dari programnya. Aplikasi manajemen kesehatan mental dengan self-assessment adalah program berbasis Go atau Golang yang membantu pengguna memantau kondisi mental mereka melalui kuesioner sederhana. Pengguna menjawab 5 pertanyaan seputar perasaan dan keseharian dengan skala 1 sampai 3. Program ini menyediakan analisis skor, manajemen data asesmen seperti tambah, ubah, hapus, pencarian, pengurutan, serta laporan perkembangan mental seperti 5 hasil terakhir dan rata-rata skor dalam 30 hari. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran diri terhadap kesehatan mental secara mandiri. Lalu selanjutnya ada tujuan program. Tujuan utama dari aplikasi self-assessment ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kondisi mental mereka sendiri. Dengan hasil penilaian yang diberikan secara langsung setelah mengisi kuesioner, pengguna dapat melihat seberapa stabil atau menurunnya kondisi mereka dan mendapatkan analisis serta rekomendasi umum berdasarkan total skor meskipun tidak menggantikan diagnosis profesional. Aplikasi ini dapat menjadi langkah awal yang berguna untuk mengenali adanya masalah psikologis dan mendorong pengguna untuk mencari bantuan lebih lanjut bila diperlukan. Mungkin setelah ini kita akan menjelaskan program kita dan demo. Lalu di sini kita akan menjelaskan codingan kita dari awal hingga selesai. Mungkin di sini eh, kita jelasin sekalian kita demoin. Oh ya, sebelumnya ini aku tadi udah nambahin beberapa data. Jadi ini kita langsung aja. Di sini ada struktur program yang paling utama. Yang pertama, mari kita lihat struktur program di VAR pertanyaan. Ini di sini di awal saya mendeklarasikan slice pertanyaan sebanyak 5 yang akan diajukan pada pengguna setiap kali mengisi asesmen. Saya juga mendefinisikan struct assessment yang menyimpan 3 informasi penting, yaitu ada ID pengguna sebagai string, tanggal pengisian sebagai string, dan jawaban sebanyak 5 buah sebagai integer. Semua data disimpan dalam slice bernama data yang berfungsi sebagai database sementara selama program berjalan. Mungkin ini kita langsung langsung penjelasan di tambah asesmen ya. Selanjutnya ada tambah asesmen ini digunakan untuk menambahkan asesmen baru ke dalam data. Pertama-tama pengguna akan diminta untuk memasukkan ID dan tanggal pengisian asesmen. Setelah itu program akan menampilkan 5 pertanyaan dan meminta pengguna menjawab dengan angka 1 sampai 3. Setelah semua jawaban dikumpulkan, datanya disimpan ke dalam struct assessment dan ditambahkan ke slice utama. Mungkin di sini kita langsung coba aja ya. Kita pilih satu, tambah self-assessment, lalu kita masukkan ID pengguna, misal kita user 06. Masukkan tanggal, di sini akan muncul pertanyaan. Di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita diminta jawab pertanyaan tersebut dari skala 1 sampai 3. Akan ada 5 pertanyaan. Nah, itu contoh untuk tambah data assessment. Lalu selanjutnya di sini ada menampilkan dan mengubah
dan mengubah data asesmen. Untuk melihat data yang sudah diinput, saya membuat fungsi tampilkan data. Fungsi tampilkan data. Fungsi ini akan mencetak semua asesmen yang sudah dikumpulkan lengkap dengan ID, tanggal, dan jawaban pengguna. Mungkin tadi kan kita udah nambah ya. Kalau kita mau lihat berarti kita pilih menu yang nomor 2. Nah, di sini ada daftar asesmen yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu selanjutnya ada fungsi ubah asesmen. Nah, jika pengguna ingin mengubah asesmen, mereka bisa mengubah di fungsi ini. Fungsi ini meminta indeks asesmen yang ingin diubah, lalu pengguna bisa mengganti tanggal serta 5 jawaban asesmen tersebut. Mungkin langsung kita coba aja. Berarti kita ubah asesmen, pilih nomor 3. Kita masukkan indeks yang mana yang mau diubah. Misal kita mau ubah indeks 8. Kita mau ubah jawabannya aja. Yang menjadi 1. Nah, eh, kita mau melihat apakah udah keubah atau belum, berarti kita pilih yang menu lihat data assessment. Nah, di sini tadi indeks 8 ini jawabannya tuh 1, 2, 3, 2, 2, 3. Tadi kita ubah menjadi satu semua. Nah, di sini udah keubah. Mungkin untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabela. Lalu selanjutnya ada function untuk menghapus data. Jika data yang udah ada itu pengen dihapus, pengguna bisa menggunakan fungsi dari hapus assessment. Di fungsi ini kita kita diminta untuk memasukkan indeks yang ingin dihapus. Lalu data tersebut akan dikeluarkan dari slice menggunakan append untuk merangkai ulang slice tanpa data tersebut. Jadi untuk menghapus kita pilih menu nomor 4 yaitu hapus data assessment. Semisal kita ingin menghapus dari indeks 8, kita masukkan indeks 8. Nah, untuk melihat apakah data tersebut sudah terhapus atau belum, kita memilih menu nomor 2 untuk melihat data assessment. Nah, sudah terhapus. Lalu untuk function selanjutnya ada analisis score. Fungsi analisis skor ini memberikan gambaran umum dari hasil asesmen berdasarkan skor masing-masing jawaban. Di sini setiap pertanyaan itu dianalisisnya seperti yang pertama, jika jawaban bernilai 3, maka akan dianggap sebagai kondisi yang positif. Namun, jika nilainya 1, maka akan dianggap sebagai kondisi yang negatif. Misalnya, jika ada pertanyaan tentang semangat pengguna menjawab 3, maka akan muncul pesan bahwa pengguna itu terlihat bahagia. Setelah itu, dihitung total skor dari seluruh jawaban. Lalu, diberikan penilaian akhir seperti kondisi mental sangat baik jika skornya itu tinggi, atau perlu diperhatikan lebih jika skornya rendah. Bisa dicoba untuk melihat analisis di menu yang nomor 5. Lalu kita akan pilih indeks yang ingin kita lihat analisis skornya. Kita pilih contoh indeks yang ke 0.
Nah, si user satu ini menginputkan jawaban itu selalu satu, satu, satu. Jadi analisisnya itu yang pertama dia terlihat kurang bahagia, yang kedua mungkin sedang kelelahan atau kurang energi, yang ketiga tingkat kecemasanmu tampaknya cukup tinggi. Lalu ada kemungkinan kamu mengalami gangguan tidur dan mungkin kamu kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya kamu sukai. Karena hasil skornya itu cuma 5, maka akan muncul pesan seperti kamu mungkin sedang mengalami tekanan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Lalu lanjut ke function selanjutnya yaitu pengurutan data. Untuk pengurutan data, saya menggunakan dua metode yang berbeda. Yang pertama itu urutkan berdasarkan skor total. Di sini saya menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan data berdasarkan total skor dari asesmen. Sedangkan yang kedua itu ada urutkan berdasarkan tanggal. Di sini saya menggunakan insertion sort untuk menyusun data berdasarkan tanggal pengisian. Dengan pengurutan ini, data bisa lebih mudah untuk dianalisis, terutama saat membuat laporan atau mencari hasil yang terbaru. Kita bisa coba di menu nomor 7. Yang nomor 9. Nah, yang nomor 9 ini kita mengurutkan berdasarkan skor. Dari skor yang terendah ke yang terbesar. Lalu kita mengurutkan berdasarkan tanggal di menu nomor 10. Di sini juga kita mengurutkan tanggal berdasarkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dari yang terlama sampai yang terbaru. Selanjutnya ke function laporan. Di sini terdapat dua fitur laporan yang sangat berguna, yaitu yang pertama, laporan 5 terakhir akan mengambil 5 asesmen terakhir dari seorang pengguna berdasarkan tanggal. Fungsinya untuk melihat perkembangan kondisi mental secara kronologis. Lalu laporan rata-rata maksimal 30 hari dalam rentang. Di sini menghitung rata-rata skor dalam rentang tanggal tertentu, maksimal 30 data terakhir. Ini berguna untuk melihat tren dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam sebulan terakhir. Lalu kita coba buat menu nomor 11, yaitu laporan 5 hasil terakhir. Di sini kita memasukkan ID pengguna untuk melihat 5 hasil terakhir. Di sini kita pilih user 1. Nah, karena user 1 ini baru memiliki 4 data, maka yang dikeluarkan hanya 4 data. Lalu untuk laporan rata-rata skor 30 hari terakhir, di sini kita memasukkan ID pengguna yaitu user 1, memasukkan tanggal mulai misalnya 2025 bulan Mei tanggal 1, dan memasukkan tanggal terakhir misalnya 2025 bulan Mei tanggal 30. Karena tadi user 1 juga baru memiliki 4 data, maka kita hitung rata-rata skor dari 4 data terakhir dari 2025 bulan Mei tanggal 1 sampai 2025 bulan Mei tanggal 30. Mohon maaf, tadi ada function yang terlewat, yaitu fitur pencarian.
Nah, di sini menyediakan dua metode pencarian. Yang pertama, cari asesmen sequential, itu menggunakan pencarian linear, memeriksa satu persatu data berdasarkan ID pengguna. Lalu yang kedua, cari asesmen binary. Ini adalah pencarian biner yang lebih cepat, tapi memerlukan data yang sudah terurut berdasarkan ID. Sebelum binary search dilakukan, program akan mengurutkan data berdasarkan ID secara ascending atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita bisa coba untuk menu cari assessment. Contohnya nomor 7 yang sequential. Kita mencari ID 3. User 03. Nah, jika datanya ditemukan, maka akan mengeluarkan output data ditemukan di indeks 3, lalu menampilkan data-data dari user 3 tersebut. Lalu yang menu 8, cari assessment menggunakan binary search. Di sini kita coba memasukkan ID pengguna user 1. Nah, jika data ditemukan, maka akan ada output data ditemukan di indeks 3 dan menampilkan data-data yang ada pada user 1 tersebut. Lalu yang terakhir ada menu interaktif. Semua fungsi ini diakses melalui main, di mana saya membuat menu interaktif berbasis CLI. Pengguna bisa memilih opsi dari 1 sampai 12 sesuai dengan fitur yang diinginkan, seperti menambah data, melihat data, melakukan analisis, mencari ID pengguna, hingga keluar dari program. Jadi sekian untuk penjelasan source code dan demo aplikasinya. Kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, aplikasi self-assessment kesehatan mental ini memberikan cara sederhana namun efektif bagi pengguna untuk memantau kondisi mental mereka secara mandiri. Dengan fitur analisis, manajemen data, pencarian, pengurutan, dan laporan, aplikasi ini membantu meningkatkan kesadaran serta memberikan gambaran umum terhadap perkembangan kesehatan mental pengguna dari waktu ke waktu. Lalu untuk apa yang kita pelajari selama kita mengerjakan proyek ini yaitu kayak dari tugas ini kita belajar gimana cara mengelola data asesmen dengan bahasa Golang, mencari data pakai searching, mengurutkan data menggunakan sorting, hingga membuat laporan yang bisa membantu pengguna lihat perkembangan mentalnya. Mengerjakan tugas ini lumayan menantang, tapi seru karena sekalian belajar logika program dan bikin aplikasi yang ada manfaatnya juga. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.